Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal pada supernode ya pada pertemuan kali ini. Nah, untuk soal pertama di sini kita disuruh untuk menentukan nilai arus pada hambatan 10 ohm sebelah kiri dengan node. Berarti kita disuruh menentukan arus di sini ya. Arus yang mengarah ke sini. Nah, bedanya sebelum kita langsung masuk ke dalam soal, kita harus tahu bedanya node dengan supernode. Kalau supernode itu hanya menggunakan satu titik pertemuan. Jadi di sini kita tentukan dulu titik pertemuannya itu yang mana. Nah, kita tentuin aja ya. Titik pertemuan yang kita gunain di sini adalah di sini ya. Ini adalah V di sini. Titik pertemuannya. Untuk mencari nilai arus. Nilai arus itu cara mencari nilai arus ya menggunakan rumus tegangan dibagi hambatan ya. Nah, karena kita disuruh mencari nilai arus, kita masukin rumusnya yaitu tegangan bagi hambatan di sini. Nah, berapa sih nilai tegangan pada rangkaian ini? Pada arus di sini, arus yang ingin ke sini nih. Nilai tegangan itu tuh bisa dilihat ya. Ini kan titik pertemuannya ya. Jadi, nilai tegangan yang ada dari sini ke sini untuk nilai arus ini adalah 20. Ini tegangan ini dikurangi dengan V. Kenapa dikurangi dengan V? Karena ada tegangan di sini dan juga ada tegangan di titik puncak, titik ujung dari si arus ya. Jadi 20 dikurangi V dibagi dengan 10. Kenapa dibagi dengan 10? Karena nilai hambatan pada arus yang ingin kita cari dari sini ke sini, ini kan ada hambatan nih 10 ohm. Nah, nilai 10 ohm itu adalah hambatannya, jadi itulah kita masukin ya. Nah, 20 kurangi V. Nah, berapa sih nilai si V ini? Kita belum tahu ya. Jadi, kita akan mencari nilai nilai tegangan ini, nilai tegangan di sini untuk menemukan nilai arus yang ditanyakan tadi ya. Nih, kita masuk ke dalam teorema supernode untuk mencari nilai tegangan itu yang ada di titik ini ya. Masuk ke teorema node di mana ini sebagai titik pertemuan di sini nih. Kita menentukan groundingnya. Berarti kalau ini adalah titik pertemuan, berarti kalau kita mencari nilai arus dari titik pertemuan ini ke grounding itu adalah dari sini dulu misalnya. Tegangan, kalau nilai arus itu kan arus, ini kan total arus sama dengan 0, berarti rumus arus tadi tegangan dibagi hambatan. Tegangan dari sini ke sini itu adalah V, titik dari titik V dikurangi dengan 20 dibagi dengan hambatannya yaitu 10. Nah, sekarang ditambah dengan dari titik sini, tadi titik pertemuan V ke sini ya sekarang. V kurangi V grounding, ini adalah tegangan groundingnya, dibagi dengan 10. Lalu, dari sini ke sini, karena berhubung kita mencari arus, dan berhubung di sini udah ketemu nilai arus adalah 1 ampere, tetapi arahnya berlawanan, berarti dikurangi dengan 1 ampere ya. Negatif 1 ampere sama dengan 0. Nah, kita harus tahu deh, dari persamaan ini kita harus mengetahui bahwa tegangan grounding itu nilainya selalu 0. Nah, jadi karena nilai tegangan grounding itu adalah 0, kita masukin di persamaan ini, tegangan grounding V dikurangi 0. Nih, masukin di sini, V dikurangi 0, itu hasilnya adalah V. Lalu, ini kan kita ada nilai negatif 1 di sini. Kita tidak mau ada nilai ini di dalam persamaan ruas ini ya. Jadi kita ingin menghilangkannya dengan cara di bagian ini kita jumlahin dengan 1, di bagian sini kita jumlahin dengan 1. Jadi kayak gini, negatif 1 ditambah 1 untuk menghilangkan negatif 1 ya. Kita hilangkan gitu ya, dihilangkan dulu. Lalu di sini juga per 1. Jadi kalau kita menjumlahkan di sini 1, di sini juga harus dijumlahin dengan 1 ya gitu. Akhirnya hasilnya adalah V dikurangi 20 ditambah V per 10 sama dengan 1. Kita pecah ini. Kita pecah. Jadilah V per 10 dikurangi dengan 20 per 10 ditambah dengan V per 10 sama dengan 1 ya. Lalu, apa yang bisa dijumlahin di sini? Karena penyebutnya udah sama, kita bisa menjumlahkan V dengan V. Jadi hasilnya 2V dikurangi dengan 20. Kan ini penyebutnya udah sama nih, 10. Di sini kan bukan pecahan ya. Jadilah 10 ini di sini kita kali setiapnya dikali dengan 10 ya. Dikali dengan 10. 2V ini kan dikali dengan 10 nih. 10 kali 10. Hilang berarti kan? Coret. Ini juga dikali dengan 10. Set, gitu, hilang ya. Nah, di sini juga harus kita kali dengan 10 nih. 1 kali 10, hasilnya 10 ya. Berarti tinggal 2V dikurangi 20 sama dengan 10. Nah, 2V dikurangi 20, itu kita mau menghilangkan bilangan di sini juga. Kita mau menghilangkannya dengan cara 2V dikurangi 20 ditambah 20, 10. Ini juga ditambah 20 tadi. Kita kan mau menghilangkan ini dengan cara menjumlahkannya dengan 20. Di sini juga kita harus menjumlahkan. Kalau kita di sini udah menjumlahkannya dengan 20, di sini juga harus kita jumlahkan dengan 20 gitu. 10 ditambah 20, hasilnya 30. 2V dikurangi 20 ditambah 20, tadi ya kita mau menghilangkannya jadilah nilainya 0 ya. 0 2V sama dengan 30. Berarti V sama dengan 15 volt. Ya, karena di sini kita bagi dengan kita bagi dengan 2. Di sini 30 juga kita bagi dengan 2. 30 bagi 2 hasilnya 15, 2V dibagi 2 itu hasilnya V. Nah, sekarang dari persamaan ini V sama dengan 15 volt, itu kita kan tadi mencari nilai V. Berarti kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus yang kita ketahui ini ya, bukan rumus ya, lebih ke persamaan ya. Nah, masukin aja arus sama dengan 20 dikurangi V, 20 dikurangi 15. Tadi V-nya adalah 15 volt dibagi dengan 10, ingat dibagi dengan 10 sama dengan 0,5 ampere. Jadi nilai arus pada hambatan ini adalah 0,5 ampere gitu ya.
Nah, untuk contoh soal selanjutnya nih, kita juga disuruh untuk contoh soal selanjutnya. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan nih nilai tegangan dengan analisis Knot. Nah, untuk pada bagian ini kita harus menentukan nilai tegangan V. V yang mana yang dimaksud? V yang ada di sini nih. Nah, nilai tegangan ini. Apa sih rumus nilai tegangan ini? Kan kita menggunakan teorema Supernode nih. Nah, kalau teorema Supernode berarti kalau kita mencari nilai V di sini berarti V yang ada di mana aja? Dari sini ke titik ini. Nah, dari sini ke sini. Berarti apa aja tegangan yang ada di sini nih? Nih, lihat nih. Kita punya tegangan VA. Tegangan titik pertemuan ini. VA dikurangi dengan tegangan yang udah ada di sini. 16. Nah, kita masukin aja ke rumusnya. Ini, V sama dengan VA kurangi 16. Ini ya, titik pertemuan ini ya. Nah, karena kita membutuhkan nilai VA, maka kita harus mencari nilai VA tersebut dengan analisis Supernode ya. Nah, cara mencarinya adalah berarti tadi ya, kita kan udah mengetahui ya, ini adalah titik pertemuan VA yang ingin kita cari ya. Tegangan VA yang ingin kita cari nih. Nah, dari VA, ini kita, lihat nih, dari sini ke sini dulu. Kita analisis dulu. Nah, dari VA ke sini, berarti tadi VA, kita ketemu dengan VA, kan analisis Knot ini kan pakai arus ya. Tegangan dibagi hambatan gitu. Tegangannya di sini VA dikurangi 16, dibagi hambatannya berapa? 8 ohm. Nah, masukin aja ke sini. VA kurangi 16 dibagi 8. Sekarang kita menganalisa yang ini ya. VA dikurangi V grounding dibagi 12. Tapi ingat, V grounding itu nilainya pasti 0. Jadi kita bisa tinggal tulis aja VA per 12. Jadi, nah, di sini kita tulis. Sekarang kita menganalisa yang ini juga ya. Nah, kita udah mengetahui ini nilai arusnya. Tetapi arusnya itu nggak searah dengan arah yang ingin kita cari ya. Berarti ini negatif 3 ampere. Langsung aja kita masukin di sini, negatif 3 ampere. Ya. Nah, udah ya, udah kita analisa yang ini, dan ini ya, dari titik pertemuan VA itu. Nah, sekarang kita pecah lagi pecahan ini. VA per 8 dikurangi 16 per 8 di sini VA, oh wow. Di sini ini harusnya penyembelahan ya. Ditambah VA per 12 dikurangi 3. Nah, ini juga penyembelahan. Salah penulisan. Nah, VA per 8 dikurangi 16 per 8 ditambah VA per 12 dikurangi 3. Di sini pecahannya punya penyebut yang berbeda ya. Maka kita samain dulu penyebutnya. Jadi penyebutnya itu sama-sama 24 ya. Berarti kalau mau menyamain dengan 24, berarti ini harus dikali dengan berapa nih? Ini harus dikali dengan 3 ya. 3 kali VA, 3 VA. Ini juga dikali dengan 8, ini juga dikali dengan 3, jadi 24. Ini 16 dikali 3, 48. Ini juga 24. Kalau yang ini yang 12 harus dikali dengan 2 ya, biar bisa nilainya 24. Ini juga dikali 2. 2 kali VA, 2 VA. 2 kali 12, 24 ya. Penyebutnya udah sama, berarti dikurangi 3. Nah, kita juga ingin menyamain ini biar sama ya, biar kita menghilangkan penyebutnya. Dengan cara ini kan masih punya penyebut 24 nih. Kita kali bagian ini dengan 24. Ini 3 ini juga dikali dengan 24 ya. 24 kali ini hilang. 3 VA kurangi 48 ditambah 2 VA. Ini 3 dikali 24 jadi negatif 72 ya. Hasilnya sama dengan 0. 3 VA ditambah dengan 2 VA nih. 5 VA. Negatif 48 dinegatifkan dengan 72. Jadi negatif 120. 5 VA berarti VA itu sama dengan 5 VA. 5 VA sama dengan, kalau ini kan negatif 120 nih, berarti kita jumlahin dengan 120 hasilnya 0. Berarti 0 ini juga harus dijumlahin dengan 120 ya. 5 VA sama dengan 120. VA sama dengan ini. VA sama dengan 120 per 5. Kenapa? Karena ini dibagi dengan 5. 5 ini. Ini juga dibagi dengan 5. 120 dibagi 5. Nah, jadilah VA sama dengan 120 bagi 5. 120 bagi 5 itu hasilnya 24 volt. 5 bagi 5 VA ini tadi 1 ya. 1 VA. Nah, tulis gini. Terus, kita bisa tahu nih. Kita kan tadi mau nyari apa? Mau nyari rumus menggunakan V sama dengan VA kurangi 16. Kita udah mengetahui nilai VA-nya, yaitu 24 volt. Berarti kita tinggal langsung masukin ke dalam rumus ini. V sama dengan VA dikurangi 16. VA tadi dapatlah nilai 24 volt. Nih, 24 volt. Berarti 24 volt dikurangi dengan 16 sama dengan 8 volt. Nah, gitu ya. Lanjut ke contoh soal terakhir. Di sini kita akan menentukan nilai arus dengan analisis Knot ya. Nah, kita pakai Supernode di sini. Di sini kita menentuin dulu titik pertemuannya di mana. Nah, saya tentuin di sini ya. Kita mau mencari nilai arus. Arus yang mana yang dicari? Arus yang ke arah sini nih. Nih, lihat ya. Ini arus yang dicari. Nah, kalau pakai kalau rumus arus biasa itu adalah tegangan dibagi hambatan. Berarti tegangan apa aja yang berpengaruh? Yaitu tegangan pertemuan ini, titik pertemuan ini di sini nih. Titik pertemuan di sini adalah VA dari sini ke sini ya, berarti ya. VA
perfect grounding, tapi perfect grounding itu nilainya pasti 0, jadi VA dibagi dengan hambatan. Hambatannya adalah 2 ohm gitu ya. Nah, sekarang kita harus meninjau node-nya. Kalau kita pakai super node ya, meninjau node-nya. Ini tadi titik pertemuannya, berarti kita tinjau dulu. Kita harus mencari nilai VA ya. Inilah fungsi kita meninjau node voltage VA-nya. Nah, di sini kita mencari nilai nih. Dari sini, dari titik sini ke sini nih. Nah, dari sini ke sini, itu dari titik pertemuan ini VA ke V grounding ya. Dan juga ada tegangan juga di sini 14 volt. Nah, V grounding 0, jadi nggak usah ditulis. VA dikurangi dengan 14. VA dikurangi 14 dibagi dengan hambatannya. Tadi kalau node itu pakai rumus arus ya. Tegangan dibagi hambatan ya. Nah, tegangannya tadi VA dikurangi dengan 14 dibagi dengan hambatan. Hambatannya adalah 4 di sini ya. Untuk kasus ini 4, dari sini ke sini 4. Terus kita meninjau node yang ini sekarang. Tadi kalau node yang ini itu adalah VA dibagi dengan 2 ohm karena hambatannya adalah 2 ohm. Lalu lanjut di sini kita menganalisa yang ini ke sini. Nah, tegangannya berapa? Di sini tegangannya adalah 4 volt. Berarti VA ditambah 4 volt. Kenapa yang di sini ditambah? Kenapa di sini bukan dikurang? Karena ini kita kan dari sini ke sini ya. Yang masuk pertama itu kan negatif nih. Jadi VA kan harusnya kan VA dikurangi dengan tegangan ini ya. Dikurangi dengan tegangan. Tetapi VA dikurangi dengan negatif 4. Jadilah negatif kali negatif itu positif ya. VA ditambah 4 gitu. VA ditambah 4 dibagi dengan hambatannya. Hambatan yang ketemu di sini nih. Dari sini ke sini nih. Ini kan hambatannya 12 ohm ya. Dimasukin aja langsung. Terus kita menganalisa dari sini ke sini nih. Nih, dari sini ke sini nih. Nah, tegangannya ketemu lagi tadi, tegangan 4 ini jadilah positif ya. Positif 4 dibagi dengan hambatannya. Hambatannya adalah 4 ohm. Nah, ditulis di sini. Lalu, ini, lihat nih. Dia kan menyebut semua nih. Kita samain dulu penyebutnya jadi 12 ya. Disamain penyebutnya jadi 12 semua. Kalau nyamainnya jadi 12 berarti bagian sini nih. Kalau mau nyamainnya jadi 12, bagian sini berarti harus atas dikali 3, bawah dikali 3. Jadilah 3 kali 4, 12. 3 kali VA, 3 VA. 3 kali negatif 14 jadi negatif 42. Nah, kalau ini mau disamain jadi 12 penyebutnya, berarti bagian ini atas dikali pemilang dikali 12, dikali 6, di bawah juga dikali 6. 6 kali VA itu adalah 6 VA, 6 kali 2 itu 12 ya. Nah, di sini udah penyebutnya udah 12 ya. Berarti udah tetap aja nilainya. Masukin VA ditambah 4 karena kalau udah penyebutnya 12 berarti tinggal dikali 1 kali 1 ya. Terus di sini VA ditambah 4 dibagi 4. Kalau 4 tadi sama, itu harus dikali 3 ya. VA dikali 3, hasilnya 3 VA, 4 kali 3 itu 12 ya. Ini udah sama penyebutnya jadi 12 semua, jadilah 12-nya itu kita bagian sini, ini semuanya, semua nilai ini kita kali dengan 12. Ini kan anggap ya, ini ada per 12-nya. Ini dikali 12. A0 juga kita kali dengan 12. Samain, berarti tinggal sisa kita hilangin langsung ini. Jadilah 3 VA dikurangi 42 ditambah 6 VA ditambah VA ditambah 4 ditambah 3 VA ditambah 12. 3 VA, 3 VA ditambah 6 VA ditambah VA ditambah 3 VA, hasilnya 13 VA. Negatif 42 ditambah 4 ditambah 12 itu hasilnya negatif 26 sama dengan 0. Berarti VA sama dengan 26 dibagi 13 sama dengan 2 volt. Nah, kita tadi kan mau mencari nilai arus ya. Harusnya menggunakan rumus VA dibagi 2. Ya tinggal kita masukin karena kita udah mengetahui nilai VA tadi, yaitu 2 volt. Jadilah 2 bagi 2 itu 1 ampere. Berarti nilai arus pada analisis node ini adalah 1 ampere gitu ya. Nah, sekian pembahasan untuk materi, untuk contoh soal supernode di sini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.